Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala israfil iwar mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan kali ini, pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan beri kesempatan untuk melaksanakan berbagai macam ibadah dan amal yang bisa kita dapat di muka bumi ini. Dan tidak pula kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sang penyempurna akhlak dan sang pembawa wasilah dari Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Nah, baik teman-teman, pada kesempatan kuliah online hari ini, di mana mata kuliah ekonomi internasional ini kita akan membahas tentang saham internasional. Nah, fokus yang saya akan jelaskan adalah tentang bursa efek atau bursa saham yang ada di Asia. Nah, langsung saja kita mulai dulu dengan pengertian apa sih sebenarnya saham internasional sendiri. Nah, menurut Swadiji Widiatmodjo, saham adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas yang diatur dan disebut dengan emiten. Nah, jadi perusahaan yang menerbitkan surat berharga itu disebut dengan emiten. Nah, kemudian orang yang membelinya nanti itu disebut dengan investor. Saham internasional adalah saham yang dipasarkan secara global. Tempat memperdagangkan saham ini itu disebut dengan bursa saham. Nah, bursa saham ini disebut juga dengan pasar modal atau pasar saham atau bursa efek. Bursa efek atau segala macam yang saya sebutkan tadi itu didefinisikan sebagai tempat atau pasar di mana memperdagangkan saham dilakukan termasuk instrumen finansial lainnya. Pada hakikatnya, pasar saham dan pasar tradisional itu tidak jauh berbeda. Pasar saham juga terdapat pembeli, penjual, serta ada juga kegiatan tawar-menawar. Bedanya, produk yang dijual atau dibeli itu berbeda. Jika pasar tradisional menjual barang-barang yang nyata secara fisik dan digunakan untuk konsumsi sehari-hari dan sebagainya, pasar saham sendiri itu menjual beraneka ragam surat berharga kepemilikan sebuah perusahaan. Nah, kemudian konsumen itu atau disebut dengan investor itu menanamkan modalnya kepada perusahaan-perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Itulah disebut dengan saham. Yang membedakan dengan saham internasional adalah luar lingkupnya. Jadi, saham internasional ini dapat memudahkan bagi bagi perusahaan-perusahaan yang berada di negara satu bisa mendapatkan investor dari berbagai negara lainnya. Itulah salah satu keuntungan dari saham internasional itu sendiri. Kemudian kita lanjut beberapa indeks yang ada. Indeks harga saham yang ada di Asia. Indeks harga saham itu biasa diartikan sebagai cerminan atau indikator dari pergerakan harga saham. Indeks ini pula dijadikan sebagai pedoman bagi investor untuk mencurahkan dana investasinya di pasar modal, lebih khususnya lagi saham di Asia. Untuk Asia sendiri terdapat beberapa indeks saham yang terkenal di Asia, yaitu HSI atau Hang Seng Index yang berada di Hong Kong, indeks Nikkei dan indeks Kospi yang ada di Jepang dan Korea, dan termasuk di Indonesia itu IHSG atau indeks harga saham gabungan. Nah, kita akan membahas tentang indeks harga saham di berbagai negara di Asia. Yang pertama adalah indeks harga bursa saham Hong Kong atau yang disebut dengan Hang Seng Index dan disingkat dengan HSI. HSI atau Hang Seng Index adalah indeks pasar saham yang didasarkan pada kapitalisasi bursa saham Hong Kong. Nah, indeks ini juga digunakan untuk memonitor dan mendata semua perubahan-perubahan harian seluruh perusahaan besar yang ada di pasar saham Hong Kong. HS ini juga digunakan sebagai indikator utama dari semua performa pasar yang ada di Hong Kong. Kemudian yang kedua, ada indeks harga bursa saham Korea Selatan yang disingkat dengan Kospi. Nah, Kospi ini merupakan indeks yang terdiri dari 200 saham yang terbaik yang ada di Korea dan memiliki spesifikasi hampir mirip dengan Nikkei, yaitu yang berada di Jepang. Kospi juga dihitung dengan cara menggunakan metode bernama market capitalization. Oleh sebab itu, jika ada perubahan harga, saham tertentu yang ada di dalamnya akan mengakibatkan perubahan pada nilai indeks secara keseluruhan. Kemudian yang ketiga ada indeks harga bursa saham Jepang yang disebut dengan Nikkei. Nah, Nikkei ini adalah indeks pasar saham yang berlokasi di Tokyo, Jepang. Sekarang Nikkei ini menjadi indeks rata-rata ekuitas negeri Sakura yang bahkan dianggap paling baik serta paling dilirik oleh para investor layaknya indeks Dow Jones yang berada di Amerika Serikat. Nikkei tidak hanya terkenal di Jepang, namun saja dia terkenal di berbagai bursa saham yang ada di Asia lainnya seperti Singapura dan
Chicago, dan kemudian ada di Osaka dan Ose. Nikkei memang telah diakui dunia internasional. Kemudian keempat, indeks harga bursa saham Cina atau Tiongkok. Nah, bursa efek Cina itu disebut dengan Shanghai Stock Exchange atau SSE, adalah bursa efek terbesar di Republik Tiongkok. Ia terletak di kota Shanghai dan bursa ini didirikan pada tahun 1990 dan mulai beroperasi pada Desember 1990. Bursa saham ini merupakan organisasi nirlaba yang dikelola oleh China Securities Regulatory Commission, CRCRC. Kemudian yang kelima, indeks harga bursa saham Indonesia. Ini disebut dengan indeks harga saham gabungan atau IHSG. Nah, pada awalnya di Indonesia tersendiri itu sebenarnya memiliki dua bursa efek, yaitu bursa efek Jakarta dan bursa efek yang ada di Surabaya. Namun adanya sebuah kebijakan, maka bursa efek itu digabung menjadi satu dan disebut dengan indeks harga saham gabungan, yang kemudian terletak berada di Indonesia, disebut dengan Jakarta Composite Index JCI atau disebut dengan JSC Composite. IHSG adalah salah satu indeks dari pasar saham yang digunakan BI dan dulu BI juga disebut dengan Bursa Efek Jakarta. BISG mencakup pergerakan dari harga seluruh saham beserta saham preferensi yang ada di BI dan saham-saham yang ada di perusahaan di Indonesia. Kemudian keempat, kita akan membahas sedikit perkembangan bursa saham di Asia hingga pada hari ini. Dalam perkembangan bursa saham Asia, selama ini itu mengalami naik turun dan anjloknya harga indeks saham ini di berbagai negara Asia. Bursa saham akan saling terpengaruhi jika ada sebuah tindakan atau kebijakan internasional. Contoh misalnya, jika sebuah negara memberikan kebijakan penurunan pada BBM, itu akan berpengaruh pada perusahaan-perusahaan yang bergerak di energi dan segala macam. Maka itu biasa menciptakan investor bisa menarik kembali modalnya, atau mungkin saja dia akan mencari tempat lain untuk berinvestasi. Nah, kemudian pengaruh dari adanya perang dagang Amerika dan Tiongkok. Nah, ini yang menjadi momok menakutkan beberapa tahun belakangan, bahwasanya memang pergerakan saham di Asia mulai naik turun, bahkan di Indonesia yang anjlok karena kita selalu mengikuti perdagangan Amerika Serikat. Nah, ketika kita mengikuti perdagangan Serikat dengan menggunakan dolar, imbasnya adalah IHSG biasanya akan merah atau anjlok. Itu biasa pada tanggal 20 Mei kemarin itu sampai anjlok 4,0%. Itulah yang menyebabkan bursa saham Asia, apalagi adanya COVID-19, itu memperparah bursa saham di Asia tersendiri. Kemudian yang pengaruh yang selanjutnya adalah bursa saham di Asia itu sangat berpengaruh juga kepada Indonesia. Jika bursa saham di Asia itu, di negara-negara Asia itu banyak anjlok, itu akan menyebabkan anjlok juga kepada Indonesia itu sendiri. Nah, inti pada dasarnya bagaimana bursa saham bisa naik, turun atau anjloknya itu tergantung dari ekonomi sebuah negara atau ekonomi atau kebijakan yang ada di internasional. Cukup sekian dari saya. Selanjutnya mungkin kita bisa diskusikan di grup-grup WhatsApp. Jika ada pertanyaan tolong disampaikan, dan jika ada yang salah mohon dikritik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.